Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan ya, mengenai perkembangan penyaluran bantuan sosial untuk susulan tahap yang kedua yang sampai sekarang masih terus disalurkan bagi KPM yang masih belum cair tetapi masih terdaftar secara resmi, dan untuk tahap tiganya ya, ini juga sudah ada update-nya ya. Laporan terkini penyaluran bansos ya, status tahap 2 dan tahap 3, ini update terbaru ya. Ini untuk tahap 2 ya. Untuk tahap 2 proses penyaluran aktif ya. Bantuan terus disalurkan untuk pemegang KKS dan via PT Pos ya. Ini untuk tahap 2. Untuk tahap 3 sendiri ini masih menunggu proses ya. Sebagian besar KPM terpantau pada status SPM di aplikasi CKNJ. Jadi kebanyakan untuk tahap 3 untuk sekarang ini belum ada pencairan ya. Karena kebanyakan di aplikasi CKNJ itu baru menunjukkan SPM ya, atau berhasil cek rekening, belum sampai ke ini standing instruction ya. Jadi harap ditunggu ya sampai statusnya berubah terlebih dahulu, yang tadinya SPM terus berubah menjadi standing instruction ya. Jadi saya rasa masih lama lah ya untuk pencairannya. Tetapi yang sekarang masih cair ya, yang masih terus disalurkan itu susulan tahap yang kedua ya. Karena banyak juga mungkin yang kemarin belum cair dikarenakan di aplikasi CKNJ itu belum menunjukkan status SI, tapi baru sekarang itu statusnya berubah, yang tadinya mungkin baru berhasil cek rekening atau yang kemarin baru SPM, terus berubah menjadi standing instruction, makanya di bulan ini baru bisa dicairkan ya. Terus berikutnya ini mengenai progres ya, data valid ya, terus SPM, terus standing instruction baru bisa dicairkan ya. Ini kalau SPM, pemerintah itu sedang memproses dokumen persetujuan pembayaran Anda ya. Terus habis itu baru SI atau standing instruction ya. Ini bank penerima instruksi resmi untuk mentransfer uang ke rekening Anda. Jadi yang sekarang baru SPM, baru berhasil cek rekening ya, itu masih lama. Harus menunggu sampai statusnya berubah terlebih dahulu menjadi SI. Tetapi kalau gagal burekol, itu ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair ya. Burekol itu buka rekening kolektif. Yang gagal buka rekening itu disebabkan karena ada masalah data atau ada masalah yang lain ya. Mungkin datanya tidak sinkron, tidak mutakhir, atau ada masalah yang lain. Contohnya seperti input data yang salah ya. Itu juga bisa menyebabkan gagal burekol ya. Terus mengenai status pencairan PKH dan BPNT susulan tahap yang kedua ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya. Untuk Bank BSI untuk statusnya itu sedang berjalan. Ini susulan ya bagi yang belum cair kemarin ya. Di bulan kemarin mungkin belum cair, ini baru dicairkan di bulan sekarang ya. Ini untuk Bank BSI sedang berjalan statusnya. Terus Bank BNI juga sama ya, yang susulan tahap kedua ya. Ini statusnya sedang berjalan. Terus Bank BRI ya untuk PKH dan BPNT tahap kedua susulan juga sama ya, sedang berjalan. Sama Bank Mandiri ya. Ini juga sama, sedang berjalan. Penyaluran terus diproses melalui seluruh jaringan bank penyalur, Himbara ya, dan BSI ya. Jadi sekarang itu masih dalam tahap penyaluran lah, bisa dibilang seperti itu ya. Terus berikutnya, ini mengenai proses validasi data ya. Masih terus berjalan bagi KPM yang memenuhi syarat penerima PKH maupun BPNT. Jadi saya juga berharap ya, semoga teman-teman di luar sana yang memenuhi syarat ya, bisa mendapatkan program bantuan sosial ya seperti PKH maupun BPNT, karena banyak juga yang mungkin sampai sekarang itu masih belum dapat dikarenakan mungkin datanya tidak sinkron ya, belum mutakhir, atau ada masalah yang lain ya. Contohnya salah input data ya, kesalahan penulisan nama ya, seperti tempat, tanggal lahir ya. Itu juga bisa menyebabkan data yang diinput tidak sah ya, atau invalid ya. Itu silakan dicek ke pendamping sosial masing-masing ya, apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum. Karena kalau ada kesalahan ya, walaupun mungkin satu huruf saja, itu bisa menyebabkan tidak terdaftar sebagai penerima bansos ya. Terus ini juga ada ya di sampingnya ya,
pencairan anggota baru. Penyaluran sedang berjalan melalui kartu KKS baru dan mekanisme PT Pos Indonesia ya. Buat KPM yang mungkin tinggal di wilayah 3T ya, yang terluar, terjauh ya, bisa dibilang ya daerah pelosok ya. Itu pencairannya melalui PT Pos Indonesia karena Bank Himbara itu memiliki keterbatasan dalam penyaluran bansos ya. Tetapi buat teman-teman sekalian yang mungkin berada di wilayah pinggiran kota atau dekat sama agen ya, biasanya itu dialihkan melalui kartu KKS ya, yang tadinya mungkin via PT Pos Indonesia, tetapi karena dekat dengan agen atau dekat dengan ATM itu pencairannya akan dialihkan ke kartu KKS. Ini juga sama ya, untuk anggota baru masih terus disalurkan ya. Terus selanjutnya ini ada status dan jadwal program bantuan lainnya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ada program bantuan pangan beras ya, 30 kg untuk alokasi Juli sampai September ya. Untuk statusnya saat ini itu sedang berjalan ya, masih terus disalurkan di berbagai daerah ya. Dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda, tidak sama ya. Mungkin di daerah saya berbeda, di daerah teman-teman juga berbeda ya. Di kemarin saja ya, di tahap kemarin itu untuk pencairan beras ya, itu di daerah saya pencairannya agak sedikit terlambat ya, dan ini wajar ya, karena tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Untuk keterangannya jadwal berbeda antar daerah karena kendala distribusi logistik ya. Jadi memang berbeda-beda untuk bansos berasnya. Buat teman-teman yang sekarang berada di antara desil 1 sampai desil 4, itu saya rasa masih ada harapan bisa mendapatkan bansos tersebut ya. Tetapi kalau desilnya tinggi ya, itu saya rasa sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos seperti pangan ya, yang berupa beras 30 kg untuk alokasi Juli sampai September ya. Terus berikutnya ini mengenai program PIP ini juga sama ya. Untuk saat ini masih terus disalurkan ya. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan ya, mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya. Karena mungkin ada juga KPM yang datanya sudah tidak aktif lagi ya. Perlu melakukan pembaruan data ya. Dan siapa tahu setelah melakukan pembaruan data, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Tetapi kalau sudah tidak memenuhi syarat atau dikeluarkan, ada kemungkinan untuk bansos PP-nya sudah tidak cair lagi ya. Untuk saat ini, untuk bansos PP-nya itu sedang berjalan ya, masih terus disalurkan. Terus mengenai atensi API, ini juga sama ya. Bagi KPM yang sudah tidak terdaftar secara resmi ya, mungkin sudah tidak memenuhi syarat program ya, itu ada kemungkinan bansosnya tidak cair. Tetapi untuk saat ini ya, bagi yang masih memenuhi syarat, itu saya rasa masih ada harapan untuk bansos atensi API-nya masih bisa cair. Jadi silakan dicek di aplikasi cek bansos, apakah masih terdaftar atau tidak ya, atau bisa juga tanyakan ke pendamping sosial masing-masing mengenai pencairan untuk bansos atensi API-nya ya. Karena banyak juga yang sampai sekarang itu bansosnya masih belum cair dikarenakan statusnya itu tereksklud atau dikeluarkan ya dari program YAPI ya. Terus mengenai BLT dana desa ya, ini juga sama sedang berjalan. Ini berbeda dengan BLT Kesra. Jadi jangan samakan antara BLT dana desa dengan BLT Kesra. Ini berbeda ya. Untuk BLT dana desa ya, status saat ini itu sedang berjalan ya, disesuaikan dengan kesiapan administrasi desa setempat. Jadi setiap desa itu berbeda-beda ya. Mungkin di desa teman-teman sudah cair, tetapi di desa sebelah masih belum cair, itu wajar karena sudah berbeda kepengurusan ya. Jadi untuk saat ini ya, untuk bansos BLT dana desa itu masih terus disalurkan di berbagai daerah, tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang masih diproses. Terus mengenai bansos BLT Kesra ya, untuk statusnya saat ini belum ada jadwal pencairan ya. Jadi kalau ada yang bilang katanya untuk tahap sekarang di bulan ini ya, tahap 3 itu ada pencairan untuk BLT Kesra ya. Bisa dibilang informasi tersebut tidak benar ya. Karena tidak ada informasi resmi mengenai pencairan ya untuk bansos BLT Kesra di bulan ini ya, atau di tahap 3 ya. Untuk keterangannya ya, masih menunggu pembaruan data dari sistem ya. Jadi memang untuk saat ini itu tidak ada pencairan untuk bansos BLT Kesra. Jadi masih menunggu update dari pusat ya, dari pemerintah ya. Ya kita tunggu saja, semoga di tahap berikutnya ya, di tahap 4 ya,
itu ada kabar baik mengenai pencairan untuk bansos BLT Kesranya ya. Yang saat ini tidak ada pencairan. Jadi yang cair itu bantuan beras ya, 30 kg, PIP, YAPI, BLT Dana Desa ya. Untuk BLT Kesra tidak ada pencairan. Jadi kalau ada yang bilang ada pencairan, itu bisa dipastikan berita tersebut tidak benar ya. Dan sedikit bocoran ya. Semua produk Shopee yang tiba-tiba muncul di video ini, itu kebanyakan sudah disubsidi harganya ya. Makanya jauh lebih murah. Contohnya untuk pria dan wanita, itu ada kaos murah seperti yang saya gunakan ini. Ini kaos harganya murah banget, sekitar 30 ribuan ya. Itu sudah dapat ya, 40 ribu atau ada juga yang mungkin 15 ribuan ke atas ya. Itu murah-murah banget ya. Tapi ya kualitasnya menyesuaikan dengan harga ya. Terus ada juga baju kemeja murah, celana panjang dan pendek murah, dan masih banyak lagi. Silahkan dicek, link produknya ada di deskripsi. Terus berikutnya ya, mengapa bantuan Anda tertunda ya? Ini penting ya, untuk saya sampaikan ya. Penyaluran sangat bergantung pada nilai desil Anda di sistem. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau desilnya rendah ya, data akurat, pencairan lancar. Tetapi kalau desilnya tinggi, sistem menilai KPM sudah mampu, bantuan terhenti meski sebenarnya Anda masih layak menerima. Walaupun mungkin masih layak menerima, tetapi kalau desilnya tinggi, itu ada kemungkinan tereksklud ya, atau dikeluarkan dari program bantuan sosial ya. Jadi silakan mengajukan pembaruan data ya, di setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya ya. Kalau desilnya rendah ya, contohnya desil 1 sampai desil 4, itu saya rasa masih aman lah ya, masih aman ya, asalkan masih memenuhi syarat. Karena tidak semua yang berada di antara desil 1 sampai 4 itu bisa menerima ini bantuan sosial ya, karena tidak memenuhi syarat program. Mungkin tidak ada komponen keluarganya atau ada masalah yang lain ya. Jika Anda merasa layak namun dana tidak cair, nilai desil Anda mungkin terlalu tinggi dan harus segera diturunkan ya. Ini keterangannya ya. Terus berikutnya tindakan perbaikan data ya. Batas waktu tanggal 10. Segera ajukan penurunan desil dan perbaikan data sebelum tanggal 10 setiap bulannya agar bantuan bulan berikutnya dapat cair. Maksudnya itu supaya bantuan di tahap berikutnya itu masih bisa cair karena terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Ini yang pertama, lapor pendamping sosial ya. Hubungi pendamping PKH atau sosial di desa atau kelurahan setempat ya. Terus cara yang kedua, melalui aplikasi cek bansos untuk melakukan penurunan desil ya. Gunakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial untuk mengajukan sanggahan secara mandiri. Jadi ada dua cara menurunkan desil. Yang pertama melalui petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya. Terus cara yang kedua melalui aplikasi cek bansos. Itu juga bisa ya. Silakan melakukan pembaruan data ya sebelum tanggal 10 setiap bulannya ya. Terus ini juga ada peringatan khusus ya bagi KPM yang sudah SI saja. Ini susulan tahap yang kedua ya. Tetapi kalau baru SPM atau baru berhasil cek rekening ya, contohnya di tahap ketiga ya, itu harap jangan dicek ya. Bagi KPM yang masih menunggu pencairan untuk tahap ketiga, tetapi yang sekarang masih cair, itu susulan tahap yang kedua ya, yang mungkin bulan kemarin masih belum cair ya. Ini bagi yang sudah SI, silakan dicek ya. Segera cek saldo KKS. Bagi KPM yang statusnya di SIK-NJ sudah berubah menjadi Standing Instruction atau SI ya, dana Anda siap masuk, cek saldo KKS secara berkala. Khusus untuk domisili berikut, ini silakan dicek ya. Ini dari daerah Bener Meriah ya, terus ada Nias Selatan ya, silakan dicek ya. Terus ada juga Kerinci, Lampung Tengah, Pangandaran, Kudus, Nganjuk, Banjar ya, Rotendao sama daerah Sidenreng Rapang ya. Ini silakan dicek ya bagi KPM yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru SPM atau baru berhasil cek rekening ya jangan dicek ya. Dipastikan itu saldonya masih belum ada ya. Dan mungkin tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini mengenai update pencairan untuk tahap kedua dan tahap ketiga juga sudah ya. Terus mengenai statusnya untuk susulan tahap kedua juga sudah saya sampaikan ya. Terus proses validasi data, pencairan anggota baru ya, sama jadwal program bantuan lainnya ini juga sudah saya sampaikan semua ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.